Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, inilah keberadaan kami, anak yang kau kasihi, dan kami ada sebagaimana ada karena anugerah-Mu, anugerah yang kau berikan, kami tidak sia-siakan. Kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan dan rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, lembutkan hati kami. Roh Kudus, celikan mata rohani kami, dan kami boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 15. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 22 sampai ayat 34. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 22 sampai ayat 34. Jawab kepada Antiokhia. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoncangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan berat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah dipertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab Allah putusan Roh Kudus dan putusan kami, supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu itu. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan pada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati, cekik, dan dari pencabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal ini, kamu berbaik sekianlah selamat. Sebab berpamitan Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang ada juga nabi lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sudah berapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mutus. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Puji Tuhan. Di situ ada satu sangat yang baik. Suatu pribadi yang Yudas yang disebut Barsabas dan Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Orang yang ini bukan orang yang sembarangan. Mereka ini satu ciri yang sangat baik dalam hidupnya. Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 26, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yudas yang disebut Barsabas dan Silas ada dua pribadi yang sangat luar biasa. Kedua-duanya ada pribadi yang berani mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan Yesus Kristus. Dua orang itu menjadi alat. Betapa penting utusan itu, satu pribadi yang benar-benar yang berani mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan. Kedua orang ini berani membayar harga. Baik Silas maupun Yudas yang disebut
Barsabas. Ya, dia pribadi yang punya ciri khas. Dia berani mempertaruhkan nyawanya karena nama. Dua pribadi yang berani membayar harga. Justru ini ciri-ciri khas orang yang diutus. Orang diutus menyampaikan berita. Orang yang diutus untuk menyampaikan kabar kesukaan. Orang yang dipakai Tuhan. Inilah orang yang berani mempertaruhkan nyawanya. Tetapi pengertian yang berani membayar harga yang mahal. Bahwa dia layak menjadi penyambung lidah Tuhan. Dia layak menjadi utusan untuk menyampaikan berita. Betapa titik kita hidup di hadapan Tuhan layak, berani bayar harga untuk sesuatu. Berapa banyak manusia yang tidak mau bayar harga untuk doa pagi saja itu berat. Ya. Saudara yang saya kasihi, saya bangga dengan saudara. Saudara berani bayar harga untuk doa, adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kalau tidak berani, gak mungkin ada doa apa. Mesbah pagi, mesbah keluarga, atau mesbah pribadi. Gak mungkin. Inilah harga sembahyang. Orang ini yang layak menjadi putusan Allah. Dan apa yang terjadi? Alkitab jelas berkata pada ayat yang ke-28, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu itu. Dan ayat yang ke-7, maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang terus ini juga kepada kamu. Bukan saja ciri khas dan hidupnya orang yang berani bayar harga dan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Pasti orang yang mau mempertaruhkan nyawa berarti orang yang siap berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab daging dan roh pasti bertentangan. Keinginan daging dan keinginan roh pasti bertentangan. Dia berani bayar mempertaruhkan nyawanya demi memberitakan Injil, demi memberitakan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Harga yang harus dibayar, dan jelas Alkitab kebutuhan Roh Kudus dan kebutuhan kami. Berarti mereka tahu akan karakter kedua orang itu, baik Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Ada ciri-ciri khas. Ciri-ciri khas. Dan kita lihat hasil yang dikerjakan Yudas dan Silas ini. Kita perhatikan pada ayat 31. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi lama menasihati saudara itu dan menguatkan hati mereka. Kata-katanya menguatkan, bukan melemahkan. Kata-katanya menguatkan, bukan melemahkan, bukan menghakimkan atau menghina seseorang, tidak, tapi menguatkan. Dengan pengertian siap, karena siap itu Yesus, siap harus menembus salib sekalipun menghadapi tantangan hidup, sekalipun menghadapi masalah hidup, tetap dikuatkan oleh firman Allah melalui Silas dan Yudas ini. Itu firman Tuhan untuk menegur, mengingatkan, menasehati, mendidik, menguatkan. Kita mengerti apa yang maunya Tuhan.
Pagi hari ini kita diingatkan al-firman Tuhan. Yudas dan Silas berani bayar harga. Mentalkan nyawa jelas. Berapa banyak manusia tidak mau membayar harga. Tapi saya bangga dengan saudara. Saudara mau membayar harga. Dibuat doa pagi ini. Dibuat mesbah. Kalau tidak bayar harga, saudara nggak mungkin mau. Ya, tapi karena saudara bayar harga, saya percaya kebutuhan saudara Tuhan juga tahu. Burung dara pelihara, saudara juga dipelihara. Amin. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Apa kata firman? Selebihnya Tuhan akan berkata. Apa bisa lebih? Bisa makan minum. Dia juga persiapkan kebutuhan saudara. Terimalah dengan iman pada pagi hari ini. Amin. Benar Bapa di surga. Biar kami mau belajar seperti Yudas dan Silas yang mempertaruhkan nyawa demi untuk memberitakan kabar keselamatan. Hanya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan kami boleh pakai Engkau untuk menyampaikan keselamatan. Buat mereka yang belum mengenal Engkau, boleh diselamatkan oleh mulut kami semua Tuhan. Urapi kami dan sertai sepanjang hari ini. Mungkin kami akan bekerja, mungkin kami akan berdagang, sekolah, kuliah, sertai perjalanan kami. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Apa jadi kebutuhan kami, Kau cukupkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri. Dan kami bersyukur pada menjadi endemi, dan kami bersyukur ekonomi negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.